Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah wa nakhusu terus dan mu'alifatu kita masal Imam Al-Ghazali Allahumma nafa'na bi'ilmihi syai'u lillahi wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-babu ats-tsamin wal 'ishrun. Yang ke-28 ya. Fi dzamil jahi war riya'i. Dalam mencela ya, kedudukan waria dan pamer. Jah itu ya, bukan kedudukan ya. Apa ya? Ya dikenal itu. Bukan berarti mesti menjabat jadi apa ya. Walaupun enggak punya jabatan, bukan. Dikenal jah itu. I'lam annal jaha mahbubul qulubi. Fala yasmahu bitarkihi illa as-siddiqun. Ketahuilah bahwa nama jah itu ya kecintaan hati-hati yang dicintai oleh hati gitu. Maka ya tidak berkenan untuk meninggalkan jah. Pengen punya jah. Kecuali ya as-siddiqun, orang-orang yang as-siddiqun ya benar-benar as-siddiq ya. Tidak senang dia punya jah itu. Walidhalika qila akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin ya hubbur riyasati. Sesuatu yang paling akhir yang keluar dari kepalanya orang-orang siddiqin itu adalah cinta kepemimpinan. Wa nubayyinu al-ghorda min dzalika bi fusulin. Kita menjelaskan tujuan dari itu semuanya dengan beberapa fasal. Faslun tanpa judul ya. Elam anna aslal jahi huwa intisyarus saiti. Ketahuilah bahwa asal kedudukan itu adalah ya menyebarnya suara, menyebarnya nama, dikenalnya nama. Wa huwa sait kan suara ya. Wa huwa mazmumun illa liman syaharallahu ta'ala linashridihi. Itu dicela kecuali memang bagi orang yang dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala linashridinihi untuk menyebar agamanya ya, yang mengenalkan Allah ya. Contohlah kita yang sekarang ya seperti Gus Baha, siapa lagi itu yang dikenal-kenal lah ceramah-ceramah itu ya. Di kita ya Ki Mustafa Bisri, apa lagi Buya Rozi dan lain-lainnya lah. Itu memang dimasukkan oleh Allah gitu. Qala nasun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbum ri'in minasyarri illa man Allah ta'ala ya. Kecukupan individu dari kejelekan ya kecuali orang yang dijaga oleh Allah ya. Ya ini khobarnya ayyushiru an-nasu ya, itu khobarnya. Kalau illa man Allah itu sebagai jumlah i'tiradiyah, sisipan aja. Cukup dari kejelekan itu jika orang-orang berisyarah kepadanya, menunjuk bil asabi dengan jari-jari fi dinihi wa dunyahu, baik dalam agamanya, agama orang itu atau dalam dunianya. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu tabadzal wala tashtahir.
Tabadzal wala tastahir. Nah, berkumuhlah kamu, bercobang-campinglah kamu, wala tastahir. Kamu jangan merasa dikenal. No. Wala tarfa syakhsaka likai tuzkara wa tu'lama. Kamu jangan mengangkat pribadimu agar kamu disebut dan dikenal. Gitu. Waktum wasmut taslam. Sembunyikanlah dan diamlah kamu, maka kamu selamat. Tusirul abroro wa tughidhu al fujjaro. Kamu menggembirakan orang-orang baik, ya kan? Dan kamu mendengki orang-orang yang durhaka, orang yang berbuat dosa, gitu. Wa qala Ibrahimu bin Adham, man saddaqallaha ma saddaqallaha man ahabba syahrata. Tidak membenarkan Allah orang yang mencintai kemasyhuran. Wara'atul khatu qauman yamsuna ma'hu. Atau Tolha melihat orang-orang pada berjalan bersamanya, dia berjalan pada ngikut di belakangnya. Faqala, dia jawab, Zubabu tomain, lalat-lalat tomak katanya. Wa faroshunarin, serangga-serangga api katanya. Dia nggak mau diiring itu. Kan biasanya orang kalau dikenal kan diikuti orang ya, diiring, dirubung. Aduh, dikawal lagi sama banser. Begitu biasanya ya. Aduh, dia nggak mau gitu. Aduh. Wa qala Sulaiman bin Handalah. Sulaiman bin Handalah berkata, baina ma nahnu haula Ubay bin Ka'ab ya namshi khalfahu. Semasa kami sekitar Ubay bin Ka'ab, itu Ubay bin Ka'ab orang dikenal ya. Namshi khalfahu, kita berjalan di belakangnya. Ya. Idra'ahu Umaru. Tiba-tiba Umar melihatnya, fa'alahu bidurrati, dia halal mengangkat dia bidurrati dengan kalau bahasa kita mengangkat mengacungkannya dengan tongkat, mau digebuk. Faqala, maka dia mengatakan Ubay bin Ka'ab itu, unzur ya Amirul Mukminin, matas nau. Lihatlah wahai Amirul Mukminin, apa yang kau perbuat. Itu orang-orang ngikutin saya. Faqala inna hadza dzullatun littabi wa fitnatun lil matbu'. Sungguhnya ini adalah kehinaan bagi yang mengikut dan fitnatun lil matbu'. Jadi orang yang ikut berarti dihina, jadi bawahan kan. Jadi fitnah bagi yang diikuti. Yang diikuti kan karena dikawal, senang, dia takabur, ujub. Aduh, naudzubillah ya. Tapi ya kita nggak boleh kita suudzon dengan kiai-kiai orang dikenal ya. Kalau Abdul Somad datang, itu padahal fitnah bagi Abdul Somadnya. Kalau dia dari GR atau Suma ujub, naudzubillah ya. Tapi kita kan tidak tahu hati beliau seperti apa. Kadang-kadang juga orang pada masang baligo kiai lagi. Ya, tapi kita nggak boleh suudzon. Husnudzon adalah kita kan tidak tahu hati beliau seperti apa. Jangan-jangan hatinya sih Allah jadi wali, kita kan tidak tahu. Kalau Wanil Hasan ya. Kalau kharaja Ibnu Mas'ud yauman. Ibnu Mas'ud keluar pada suatu hari. Beliau kan orang dikenal. Ada namanya Abadillah. Abdullah 3 orang tuh ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Semua namanya Abdullah itu. Itu pemuda-pemuda yang luar biasa. Ya ibaratnya kalau sekarang di Indonesia tuh ya seperti Gus Baha, Buya Rozi, apalagi lah yang orang yang pikirannya luar biasa. Itu masih muda orangnya sih. Di waktu zamannya ya. Kharaja Ibnu Mas'ud yauman min manzilihi, dari rumahnya, fattaba'ahu an-nasu, kemudian mengikuti dia, orang-orang ikuti. Faltafata ilaihim, Ibnu Mas'ud menoleh kepada mereka.
Faqala, dia berkata, alama tattabi'uni? Apa? Kenapa kamu mengikuti saya? Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma uhliku alaihi babi, itu kan, ma ittaba'ani ahadun minkum. Demi Allah, kalau kalian tahu apa yang saya tutup hanya pintu saya, itu kan rumah saya, maksudnya ma taba'ani ahadun minkum, enggak ada yang mengikuti saya seorang pun dari kalian. Kan masuk ke rumah, di pintu tutup, pintunya tutup gitu. Nggak mau dia dikawal. Aduh. Ya kalau alasannya Banser mengawal demi keamanan ya boleh-boleh saja loh. Tentu saja kita nggak boleh suudzon lagi-lagi ya. Waqala Al-Hasan, inna khafqan ni'ali khalfar rijali. Apa? Qallama tathbutu mahu qulubul hamqa, katanya. Bahwa apa? Khafqan ni'ali itu suara-suara sendal, gesrek-gesrekan sendal di belakang rijal, toko-toko maksudnya. Qallama tathbutu mahu qulubul hamqa, katanya. Sedikit sekali bersamanya, tetapnya bersamanya hati-hatinya orang hamqa. Dengannya itu orang yang dikawal itu namanya ahmak. Hamqa itu orang yang ahmak, yang kumprung. Aduh, na'udzubillah min dzalik ya. Makanya itu aduh, kadang-kadang ya malu juga ya. Jadi masalahnya ya nggak tahu ya, Abia sendiri ya, punten ini sih. Abia itu nggak pernah tahu semenjak berdirinya Masihor tahun 190 lah katakan sampai sekarang sudah 32 tahun ya. Nggak pernah tuh kita bikin tanggalan hadap di pampang fotonya Abu ya. Aduh, Abi itu malu itu. Jangan, dan sampai sekarang alhamdulillah belum nggak pernah tuh Masihor bikin tanggalan. Betul ya, biar lihat tuh di Sumatera sok bikin. Enggak, ya sudahlah, terserah di sana barangkali enggak ada masalah. Apalagi dipasang baliho. Itu sih kiai-kiai saya nih pajang balihonya gede-gede di pojok-pojok jalan. Adalah kita enggak usah suudzon ya. Kita enggak tahu hati mereka. Innallaha la yanzuru ila a'malikum wa ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat hati kalian. Dan hati kita enggak tahu, yang tahu cuma Allah. Ya mungkin beliau punya niat yang lain ya. Niatnya berdakwah, niatnya menyiarkan agama ya, saya silakan saja. Jangan-jangan yang menaruh sih ya anak buahnya. Dia sendiri nggak pengen dipasang-pasang. Tapi anak buahnya udah kadung masang, biarkan mengeluarkan biaya, biarkan saja. Udahlah. Fadilatul khumuli, kutamane compang camping khumul itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba asy'atsa akhbara dzi tamraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Itu. Apa banyak orang-orang yang compang-camping akhbara kum. Kalau akhbara jadi hubar debu ya kumu, compang-camping kumu pisan. Di tomro ini yang memiliki dua pakaian yang kusut, yang la yu'bahu lahu, dia tidak dipedulikan baginya, nggak ditoleh maksudnya baginya, dia lewat ya biar aja. Disangkanya pengemis atau si gembel atau wong lontang lantung ya. Kalau aqsama 'alallahi la abarru. Kalau dia bersumpah nama Allah, la abarrahu, artinya Allah akan berbuat bagi dia. Artinya ini ada istilah dalam sufi ya. Lau aqsama 'alallahi la abarru, artinya kalau dia berdoa kepada Allah, Allah pasti ngijabahi gitu kalau bahasa kitanya ya. Minhum al-Bara Ibnu Malik, di antara itu al-Bara Ibnu Malik ya. Wa qala Ibnu Mas'udin, qala alaihi salatu wasallam, rubba dzi tamraini la yu'bahu lahu. Banyak dari dzi tamraini yang pakai baju dua kan, bawah atas kan, baju kumu, la yu'bahu lahu, tidak dipedulikan. Lau aqsama 'ala Allahi la barrahu.
Lau qala Allahumma inni as'alukal jannata la'atahu al jannata. Kalau dia berkata, ya Allah, saya memohon kepadamu surga, mesti Allah memberinya surga. Wa lam yu'tihi minad dunya syai'an. Dan Allah tidak memberinya dari dunia, tidak memberi apa-apa. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu asa akhbar. Zi tamraini. Bahwa ahli surga itu setiap orang yang compang-camping dan kumuh, itu kan. Di tomro ini, yang dua timro ini, la yu'bahu lahu, tidak dipedulikan. Alladzina idza ta'danu alal umaroi lam yu'zan lahum. Orang-orang jika minta izin untuk masuk ke pejabat, itu kan, lam yu'zan lahum, mesti tidak diizinkan bagi mereka. Pakainya compang-camping. Wa idza khatabu an-nisa lam yunkahu. Jika mereka melamar orang perempuan, mereka tidak dinikahkan, ditolak lamarannya. Wa idza qalu lam yunsat lahum. Jika mereka mengatakan, mereka tidak didengarkan. Gitu. Hawaiju ahadihim tatala laju fi sadrihi. Kebutuhan-kebutuhan salah satu di antara mereka itu, para aulia itu ya, talat laju fi sadrihi, ya bergetar di dalam dadanya, utak-utak nih jero hati bae. Dia nggak pengen apa-apa, nggak pernah mengekspresikan kepengenannya atau mengungkapkan kepengenannya, enggak. Jadi kebutuhannya hanya utak-utak nih jero dadae bae. Lau kusima nuruhu yaumil qiyamati bainan nasi lawasi'ahum. Tuh, kalau cahaya dia itu dibagi-bagi pada hari kiamat di antara orang-orang manusia, lawasi'ahum, bisa meluasi mereka. Masya Allah. Wa ruwiya anna Umar dakhala al-masjida fa idzan huwa bi Mu'adz bin Jabalin yabki. Dikatakan bahwasanya Umar masuk ke masjid. Nah, tiba-tiba ada Mu'adz bin Jabal, dia sedang menangis. Inda qabri Rasulillah, di samping makbar Rasulillah di Madinah ya. Faqala, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah berkata, innal yasira minar riya syirkun, bahwa sedikit dari pamer itu suatu kemusyrikan. Kalau orang pamer kan berarti musyrik. Nah, dia kan bukan karena Allah, karena orang lain, ya, itu kan. Karena itu berarti lillah walil akhir, berarti kan ada musyrik gitu kan. Wa inna Allah ta'ala yuhibbul atqiya al-akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu. Sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertakwa dan al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan diri. Alladzina in ghabu lam yuftaqadu. Jika mereka hilang, enggak ada, ya mereka tidak dicari, enggak dikenal. Wa in hadaru lam yu'rafu. Jika mereka datang, mereka tidak dikenal. Qulubuhum masabihul huda, bahwa hati-hati mereka merupakan lentera-lentera petunjuk. Wa yanjuna min kulli ghabra muslimatin, ya. Dan mereka orang yang mereka selamat dari semua daratan khobra itu ya. Muslimat yang gelap, dia selamat. Selamat dari apa saja maksudnya. Wa qala Ibnu Mas'udin kunu ya nabi al ilmi masabihal huda. Jadilah kalian merupakan sumber-sumber ilmu dan lentera-lentera petunjuk. Akhlasal buyuti, orang-orang yang ngerem ning umah, menyendiri di rumah, dikerem. Akhlasal buyut itu orang yang tinggal di rumah saja nggak pernah keluar. Kayak Kiai Mufasir di Banten itu di rumah saja, di kamar aja nggak pernah keluar. Keluar paling al Jumat ya. Beliau mengatakan sama Abu ya tuh, Bisri itu jalan katanya haram. Kenapa sih Kang? Di aspal pemerintah. Makanya saya nggak mau keluar, jalannya haram gara-gara di aspal pemerintah. Aduh, di kamar aja. Kemarin terakhir Abu ya satu bulan yang lalu ya. Sekarang ada di Banten, ke Banten. Abu ya nggak menemui itu. Itunya temboknya dikunci terus, ada orangnya di dalam. Ada, Abu juga nggak masuk. Udah aja. Sarjul laili,
Sirot zamannya bisa sardun, bisa surut ya. Surut al-laili merupakan lentera-lentera malam. Jududal kulubi, orang yang apa baru-baru hatinya baru terus. Maksudnya baru terus ya. Jadi namanya judud ya. Khalqana siyabi, orang apa kumuh pakaiannya. Tu'rafuna fi ahli samai. Kalian dikenal di dalam ahli langit, para malaikat. Wa tukhfuna fi ahli ardi, dan kalian ya tidak dikenal atau bersembunyi. Orang ahli bumi nggak tahu padahal dia seorang wali. La ya'riful wali illal wali, tidak mengenal wali kecuali wali lagi. Aduh, makanya Abi sering ngomong, alah sudahlah biasa, nggak apa-apa, nggak dikenal orang juga. Yang penting Allah mengenal saya. Penting Allah mengenal saya. Orang nggak pernah kenal saya nggak apa-apa. Buru-buru Abi kenal bupati, nggak pernah kenal bupati. Ya kecuali bupatinya teman sendiri dulu sebelum jadi bupati ya nggak tahu ya. Yang sekarang gua nggak kenal, nggak tahu bupatinya kenal Abi nggak tahu. Adalah. Faslun fi dzami ubil jahi. Asal dalam di celanya cinta kedudukannya, nggak mesti jabatan. Qala Allah Ta'ala, tilkadda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkaddarul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat, rumah akhirat. Kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian, kepamoran, dikenal, ya kan, di bumi, wala fasadan, yang tidak ingin kerusakan. Walam ana haqiqatal jahi huwa, ketahuilah bahwa hakikat jah itu apa sih? Ini bahasanya apa? Malak, kalau malakun malaikat, milkun milik, mulkun kerajaan, malik raja. Aduh, ini maksudnya kayak si raja ya, malikul kulubi, malik raja. Masa malaikat sih? Malak malaikat. Malikul kulubi, rajanya hati, itu rajanya hati-hati. Dari raja. Kama anna ma'nal mala ya malikul ayan. Sebagaimana maknanya harta itu apa? Ya malikul a'yan, rajanya barang-barang. Itu. Wa kama anna malikal mali ya tawassalu bimalihi ilal maqasidi. Sebagaimana bahwa pemilik harta itu dia berperantaraan dengan hartanya itu kepada tujuan-tujuan. Famalikul kulubi, maka orang memiliki hati-hati ya tawassalu biha, dia berperantaraan dengan hati-hati itu ilal maqasidi, tujuannya apa? Pengen jadi pejabat kan begitu. Fal jahu ya ahadul maqasidi, maka namanya jah itu ya salah satu dari tujuan-tujuan itu jangan jadi tujuan. Wa kama anal mala yuktasabu bil hirafi wassinaati. Sebagaimana bahwa harta itu ya diperoleh, dikasabi dengan hirfah, namanya hirf, dengan profesi-profesi dan kerja-kerja dan ciptaan-ciptaan. Sinaa itu kan pabrik dan produksi-produksi, dengan berproduksi. Fal qulubu ya tuktasabu bi anwa'il muamalat. Maka ya hati-hati juga diperoleh, dikasabi dengan macam-macam muamalat kan. Dengan pasang baligo, dengan bikin tanggalan, bikin apa. Aduh lah, dengan di Facebook, dengan di streaming, apalagi wah sekarang sih banyak media sosial. Ya medsos kalau digunakan baik, kita untuk ngaji jadi manfaat ya. Bibarokati medsos. Kalau dulu dia pengen pasaran, langsung meninggalkan rumah, langsung berangkat ke pondok ngaji sama kiai. Sekarang kalian pengen ngaji gampang, dengan buka HP saja mendengarkan. Aduh, makanya ya kemungkinan santri-santri zaman sekarang lebih pinter-pinter daripada dulu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya pinter, tapi kesolehannya ini ada masalah.
soleh-soleh ulama dulu daripada sekarang. Sekarang lebih pintar-pintar sekarang, tapi soleh-soleh yang dahulu, ya. Memang itu nas Nabi. Nah, sebaik-baik kurun kan generasi zaman Nabi, terus para sahabat, tabiin, kesininya sih wah semakin brengsek. Aduh, ya kayaknya juga kayak zaman akhir. Santrinya ngajinya cukup dengan buka HP. Aduh, boro-boro silaturahmi pada pak kiainya. Adalah nggak apa-apa udah. Memang zamannya zaman begitu ya. Zaman siber apa? Ada pesantren siber. Kalau perlu ada pesantren siber. Aduh. Wala tasiru al-qulubu musakharatin illa bil i'tiqadat. Dan juga hati-hati itu tidak jadi tunduk, tidak ditundukkan kecuali dengan etikat, keyakinan kan. Karena etikat begitu ya, punya keyakinan seperti itu akhirnya tunduk. Fa kullu man ya'taqidu al-insana fihi wasfan, orang yang beriktikad manusia di dalamnya itu ada wasfan min ausofil kamal, punya sifat dari sifat-sifat kesempurnaan, dia punya kelebihan ya, dia tahu ya fakot ingkodalahu, maka dia ya nurut kepadanya, dia punya kelebihan kesempurnaan. Ingkodalahu kolbuhu, ya hatinya tunduk. Wah itu kan dia punya kelebihannya hebat, kita pilih dicoblos jadi anggota DPR, nggak jadi bupati, jadi presiden. Aduh. Bal malikul qulubi ya isti'badul nasi, bahkan yang namanya rajanya hati itu ya perbudakan terhadap manusia. Istirqaqun lahum, istirqaq sama perbudakan ya. Aduh. Wah, Rocky kebudak, Abid juga budak ya. Wa idza kanal malu mahbuban, jika harta itu dicintai, ya faljahu aula, maka ya kedudukan, ya apa maning gitu kan lebih hebat daripada harta. Oh, apa jadi kuwu kan dikenal, aduh Pak Kuwu, istrinya Ibu Kuwu. Pak Jenderal lagi, Pak Profesor lagi, wah bagus itu. Aduh, apalagi diundang Pak Kiai, aduh malu udah jadi Kiai. Aduh, ya mudah-mudahan jadi Kiai benerannya. Aduh, malu aku. Walam anal jaha kuturrohi atau libatul lisyalai, itu kan. Warububiyati. Ketahuilah bahwa jah itu merupakan makanan pokoknya ruh. Atau libati yang meminta atau mencari isti'ala untuk apa ketinggian, warububiyati bahkan ketuhanan. Tuh kayak Fir'aun itu kan aku sebagai Tuhan ya. Aduh, anak buahnya pada tunduk kayak semuanya. Aduh, ar-ruhu min alami amrillah. Itu sebabnya namanya ruh itu kan dari alam perkara Allah. Itu manusia kan punya ruh. Jadi memang secara hilqah manusia itu punya sifat rububiyah, itu punya gitu. Wa apa yatlubu ar-rububiyyata wal uluwa wal isti'bada linnas, dia apa butuh gitu kan sifat ketuhanan, ketinggian, dan juga memperbudak bagi manusia. Masa wa yuhibbul kamala wa yatlubuhu, dia mencintai kesempurnaan dan mencarinya, mengusahakannya. Wala walidzalika la tara ahadan yang faku an hadil iradah. Walidzalika taro ahadan, kamu tidak melihat seseorang yang lepas dari keinginan ini ya. Aduh. Faslun walam anan nafsa innama tartahu lil madhi wa tahtazzu lahu. Yang namanya nafsu itu dia merasa tenang dengan pujian, senang dengan pujian. Wa tahtazzu lahu, ya apa tertazu itu tergetar baginya gitu. Aduh enak dipuji, seneng jadi GR. Li'anna fihi syu'uran bil kamali, sebab di dalamnya itu muji itu ada perasaan kesempurnaan, dipuji. Wan nafsu muhibbatun lil kamali, yang nama nafsu itu yang mencintai kesempurnaan.
Wa alal aks, dan sebaliknya ya takrahu apa adzumma ya dzamma. Dia tidak senang pencelaan li'anna fi syu'uran bin nuqsan, sebab di dalam pencelaan itu ada syu'uran bin nuqsani, perasaan kekurangan. Wa hiya takrahu an nuqsan, sedangkan nafsu itu tidak senang kekurangan, pengennya kan sempurna banget. Apalagi nafsu al amara bisu ya. Wah, kalau an nafsul mutmainnah ya tidaklah. Gitulah. Bayanu ila dihubil jah. Penjelasan bagaimana ngobati cinta. Itu bukan nih, ngobatinya gimana? Aduh, susah. Alam anaman ubtuliya bihubil jah sorohamu maksurun ala hubil jah. Ketahuilah bahwa orang yang diuji oleh Allah, ya semuanya kan diuji oleh Allah. Oh, yang jadi pejabat juga diuji, yang kaya juga diuji, yang kere juga diuji. Semua diuji. Ada orang yang diuji dengan cinta kedudukan, ujian itu. Wah, yang montang-manting mulai bersosialisasi, memperkenalkan diri untuk dipilih. Diuji dia. Orang diuji cinta kedudukan sorohamuhu maksurun ala hubil jah. Ya, jadi ya jadilah hammuhu, ya keinginan dia itu atau ya maksurun ala hubil jah, ya terbatas pada cinta kedudukan itu. Wa talabi ziyadati fihi, dan juga mencari tambahan di dalam kedudukan. Udah jadi kepala kantor pengen jadi menteri, kalau jadi menteri pengen jadi apa lagi, pengen jadi persi, pengen jadi bupati, jadi gubernur pengen jadi menteri pengen jadi presiden. Ayo tambah terus. Ujung-ujungnya mati. Wa talabi ziyadati fihi wastiya ala hubil jahi wa talabil ziyadati wastiyati qulubil khalqi, dan memburunya hati-hatinya makhluk. Wa dzalika yadruhu ila riya'i wan nifaqi. Nah, dari sinilah menyeret dia kepada pamer dan kemunafikan. Pamer, bagi-bagi uang, bagi-bagi kaos, bagi-bagi apa lagi, pamer. Enggak ikhlas, bukan lillah, biar dicoblos. Dia munafikan lagi. Aduh, naudzubillah ya. Ada orang-orangnya juga mau dibeli. Aduh, la haula wala. Walhamdulillah syabah Rasulullah SAW. Rasulullah menyamakan zalika hubbal mali, yaitu cinta harta, wal jahi bizi baini doriyaini, menyamakan orang cinta harta dan harta itu disamakan dengan dua serigala. Itu udah lewat ya hadis ini. Dua serigala yang berbahaya fi zaribati ghanamin, di dalam rombongan kambing-kambing. Habis kambingnya dimakan sama serigala. Aduh. Wa qala innahu yumbitun nifaqa kama yumbitul ma'al baqla. Bahwa itu ya kan, hubbul malja itu menumbuhkan kemunafikan, itu kan sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Aduh. Wa ilajuhu, bagaimana mengobatinya? Murakabun minal ilmi wal amal. Disusun dari ilmu dan amal itu. Amal ilmu gimana di ilmunya? Ini belajar ilmu. Wa huwa ayya alama anna maksudahu itu malikul qulubi. Tahulah bahwa maksudnya ubulja itu kan jadi rajanya hati-hati, jadi raja hati itu. Waqad bayyana anna dzalika insafa wa salima wa akhirul maut. Dan kami telah menjelaskan bahwa itu semuanya itu kalau dia memang bersih, jernih dan selamat, ya ujung-ujungnya akhirul maut. Nah, akhirnya dia mati juga. Falaisa dzalika minal baqiyatis sholihat. Itu ya bukan termasuk al baqiyatis sholihat, sisa yang soleh, bukan husnul khotimah, bukan la ilaha illallah wa sholihat.
Balau sajadalaka kullu man ala basitil ardi. Bahkan kalau bersujud, tunduk kepadamu semua apa yang di atas luasnya bumi ini. Kayak Fir'aun raja tunduk sama Fir'aunnya. Minal masyriqi ilal maghribi, semuanya miqdaru khamsina sanatan. Dia berkuasa selama kadar 50 tahun. Ujung-ujungnya ya la yabqa asajidu walal masjudulah. Tidak akan sisa orang yang bersujud, yang menyalawal masjid lah, yang disujudi, yang dihormati juga ujung-ujungnya akan mati itu. Wa takunu haluka kahaliman mata, maka ya keadaan kamu, tingkah kamu seperti tingkahnya orang yang mati. Min qablika, dari sebelum kamu ujungnya mati. Min dawil jahi, dari orang yang memiliki kedudukan. Waqad batu, mereka telah mati. Jadi betulnya sih kita tuh memposisikan diri tahu bahwa kita ini orang mati gitu. Ngerasanya aja orang hidup. Kita orang mati. Padalika kama apa? Padalika kamalun wahmiyun. Itu merupakan kesempurnaan yang wahmi. Wahmiyun, kesempurnaan yang waham. Apa waham itu ya? Enggak jelas. Sempurna tapi ya kesempurnaan yang enggak jelas. La haqiqata lahu, tidak ada hakikat kesempurnaan. Sempurna apa? Al-insan al-kamil itu bukan begitu. Li'annahu yazulu bil mauti. Itu semuanya kesempurnaan itu akan hilang dengan sebab mati. Nah, itu. Wahada kama katabal Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini kan dikenal seorang sufi ya. Apa yang ditulis oleh Hasan al-Basri. Haitu kataba ila Umar bin Abdul Aziz. Sekiranya beliau menulis kepada Umar bin Abdul Aziz, ini seorang khalifah yang dijuluki Khalifah Al-Khamis itu, khalifah yang kelima itu. Beliau dikenal keadilannya katanya, tapi tetap tidak bisa menduduki seperti khalifah-khalifah yang empat itu ya itu. Tapi dia dikenal, tapi berani juga. Ini Hasan Basri menulis, amma ba'du fa ka'annaka bi akhiriman kata Ba'ali al-mautu, kutiba ali al-mautu gitu. Seolah engkau itu orang yang terakhir yang ditulis atasnya kematian. Orang yang telah ditentukan kematian, orang yang terakhir ditulis kematian, artinya matinya paling terakhir. Waqad mata, tapi dia telah mati betulnya gitu. Ini bahasa itu simple tapi aduh memang ini namanya orang kalau begini orang hakim ya. Pinter atau orang baligh bisa ngomong bahasa dikit sekali, simpel sekali. Apakah annaka bi akhiri man kutiba ali al mautu waqad mata. Saya kamu itu orang yang terakhir kali ditentukan kematian dan kamu telah mati katanya. Pintar lagi jawab. Fakataba fi jawabihi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis dengan jawabnya. Amma ba'du. Faka'annaka bidunya lam takun. Faka'annaka bil akhirati lam tazal. So, kayak kamu itu di dunia enggak ada. Kamu sudah enggak ada di dunia kamu itu. Tapi kamu karena dengan akhirat lam tazal. Tidak henti-hentinya kamu ada di akhirat. Kamu sudah enggak ada di dunia tapi ada di surga. Hebat. Fahaulai nadharu ilal awaqibi wa alimu annama huwa atin qaribun, gitu kan. Mereka itu melihat pada akibat-akibat para orang sufia itu ya, wa alimu, dan mereka mengetahui annama huwa atin qaribun, bahwa apa yang dia itu annama huwa dia itu ya atin qaribun. Ya kematian itu yang datang dalam waktu dekat lah gitu. Orang pada rebutan rasanya nggak akan mati. Naudzubillah, baca aja lah. Wa amal amalu, tadi kan dengan ilmu ya, mengetahui bahwa kita tidak akan mati. Sekarang dengan amal, amalnya gimana? Falahum fihi turukun, maka bagi mereka ada jalan-jalan. Bagaimana caranya menghilangkannya itu? Minhum, diantaranya man syariba syaroban halalan. Di antara mereka ada orang yang minum minuman yang halal. Yusbihu al-khamrata, yang menyerupai
Homer. Oh, dia bikin cari minuman seperti Homer, diminum, dibawa botol, ditulis kalau apa ya, apa itu whisky apa-apa ya. Oh, fahajaru an-nasu. Kemudian dia ditinggalkan orang-orang. Hei, jangan dekat-dekat. Itu ada orang minum arak, awas pada mabok. Wa dhannu annahu syaribu khamrin. Dan mereka menduga bahwa itu orang minum khamr gitu. Padahal air biasa gitu kan. Jadi orang kan mengejek dia, orang fasik, peminum, pemabok. Saking tidak mau dikenal dia itu. Minhum man urifa bisudi. Di antara mereka ada yang dikenal dengan kezuhudannya. Apa? Biar tidak dikenal dia nggak mau. Dikenal jadi wali itu nggak mau. Fadakhalal hammama. Dia masuk ke kamar mandi. Kamar mandi umum ya. Itu mestinya sini. Tsumma kharaja. Nah, dia keluar. Wala bisa siyaba ghairihi. Dia memakai pakaian orang lain. masuk keluar bukan pakainya sendiri yang dipakai, pakaian orang lain. Maksudnya waqafa fi tariqi, kemudian dia berdiri di jalan, hatta arafu wa akhadhu, hingga mereka mengenalnya, wa akhadhu, mengambilnya, memegangnya. Ini orang yang mencuri baju. Wa khalau anhu asyaba, dan mereka melepas dari dia pakaian itu. Wa darabu, dan mereka memukulinya. Wah, disangkanya pencuri, padahal dia seorang wali ya. Aduh. Wa qalu innahu terrorun. Fajaru, bahwa dia adalah pencuri. Mereka meninggalkannya. Duh. Ya, jadi kadang-kadang itu yang namanya ada wali mastur. Wali mastur itu wali tertutup. Orang nggak tahu bahwa itu wali. Kadang itu pakaian compang-camping ini. Emang dia nggak mau dikenal. Tapi wali yang dikenal ya Habib Lutfi, ya Gus Dur, ya kan. Oh, siapa lagi Habib Umar. Udah pada dikenal. Nah, dia juga. Ya emang ya macam-macam lah. Wali juga. Ya Allah memilih walinya kan terserah Allah. Bisa saja juga seperti pengemis, seperti apa ya, masuk. Terus faqrabu turuqi fiha, maka ya jalan-jalan yang paling dekat ya di dalamnya ya al-hurbatu wal hijratu ila mawadi'il khumul. Dia berhurbah. Hurbah itu apa? Orang berasing melancong hurbah itu, pengembaraan dan berhijrah, berpindah ke tempat yang khumul, di tempat-tempat yang kalau perlu di tempat-tempat tempat karaoke, tempat apa gitu, tempat sampah. Fa innahu law itazala fi baladihi, sungguhnya dia kalau dia beruzlah di negerinya, ya pasti kan orang pada kenal. Fala yakhlu an nau'in minariyah, maka tidak akan lepas dari jenis kepameran, karena kan dilihat orang. Bima rifatin nasi, dengan karena mengenalnya orang-orang pada kenal dia, bi'tizali, dengan beruzlahnya, wanzi wa'i, dan zawiyah itu pojok, dan memojoknya dia, masa mojok ya, menyendirinya dia gitu. Aduh. Tapi ya yang namanya awal kita jangan, ya nggak mesti begitu. Ya kalau kita kan ya yang namanya Ki Abbas itu, Ki Abbas Buntet ya, dikenal itu kan tokoh 10 November ya. Istilahnya komandan apa itu? Komandan Angkatan Darat ya. Oke, Ki Hasyim Asy'ari kan komandan Angkatan Udara ya. Ki Abbas itu Angkatan Daratnya itu panglima. Beliau itu bisa menggerakkan pasukan jin, dikirim ke Surabaya, Masya Allah. Nah, ya kalau nggak diceritakan nanti kalian nggak tahu ya. Suatu saat Ki Abbas itu kan orang-orang masyarakat seperti Gus Dur lah, berkumpul dengan kadang-kadang dengan artis-artis ya biasa, dengan orang-orang kafir ya biasa. Gus Dur kan membuka pintu lebar-lebarnya. Sekali waktu beliau itu naik dokar, dulu kan kendaraannya namanya dokar. Nah, dan dokar kan duduk berdampingan perempuan, laki-laki, dan kadang kan jejer ya. Lewati di Buntet itu kan ada jembatan, ada sungai ya. Di sungai itu pada cari ikan biasanya. Habis juga biasa cari ikan di situ. Ada wali kerjanya jala cari ikan.
Dia ngomong sama Ki Abbas. Awas, namanya wali dengan wali itu ngomongnya kadang dari hati ke hati. Bila sautin wala harfin ya. Tapi ya tingkatkan manusia ya. Apa katanya kiai apa kiai kumpul-kumpul kalau wong wadon jejeran. Oh, Ki Abbasnya denger ya. Oh, enggak ngomong ada suaranya. Lihat tuh kedudukan derajat saya di atas. Dibuka itu inkisaf ala alamul malakut alamul jabarut. Wah, ternyata kedudukannya Ki Abbas lebih tinggi daripada kedudukan dia seorang wali. Aduh, itu ya. Punya adik namanya Ki Anas, itu kakaknya ibu. Ki Anas itu naik dokar, mau ke Cirebon. Mau ke Cirebon tuh mau minta dibelikan sarung katanya sama santrinya. Sampai di Mundu, di pasar Mundu itu ada wali. Di pinggir pasar Mundu itu duduk ada compang camping. Walinya ngomong ngejek sama ya, alah kiai pengen jaluk-jaluk ada sarung. Apa Ki Anas ngomong, "Sira ngomong apa? Oh, kita sih jaluk sarung kan murid kita dewek, ini santri kita. Santri kita sing medit kan jaluke sarunge." Kami selamat. Sama sira sing jaluk-jaluk ayo wong sejen, jaluk siapa? Oh, sira ngomong apa? Aduh. Udahlah banyak cita-cita. Yang namanya Mbak Kiai Said Gedongan, apa kalian tahu? Kiai Said Gedongan itu pernah mukim di Mekah selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu tidak pernah makan apa-apa. Kecuali air zam-zam kayaknya. Beliau itu enggak berak setahun cuma sekali beraknya. Masya Allah. Orang katanya begitu. Ya pantas ya. Aduh, pulang ke rumah kena jadi wali. Tanah suci nggak ada berak beli cuma 2 kali setahun beraknya. Kalau Abuya tinggal di Mekah, aduh beberapa tahun sehari berak terus. Tanah suci penuh dengan berak Abuya. Aduh, buru-buru pulang dari wali. Udahlah, emang takdirnya seperti ini. Ya terima aja lah. Nggak apa-apa ini kita sisipi ya. Baik kita jangan terlalu ini aja nih lah. Aduh, kalau ini kan modalnya katanya ya. Aduh. Oh, ya kalau Mbak Kiai Krian itu ada kiai dari Bendang ngomong sama Abu ya. Nah, Kiai Bisri, mungkin kiai pun. Bengen simbah sampean ku, Mbak Kiai Krian katanya. Kalau pengen berdoa ke luar negeri, Mbak Kiai Krian kan dakwanya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Cempa, Melaka, bahkan pernah ke Malabar, India Selatan. Beliau kalau mau berdakwah ke luar negeri, kalau malam berdoa saja, pleng, ujug tahu ada di sana katanya. Waduh, luar biasa. Nah, kalau sampean sih yang Kalimantan naik pesawat ya. Enggak, Kiai. Aduh, naik pesawat di boro-boro gelem. Ya tuh. Kadang-kadang pakai kapal laut sekali-kali. Enggak apa-apa lah. Ini di mana ada ya? Bayanul ilaji fil kholasi min hubbil madhi wa karahiyatiz zammi. Penjelasan mengobati dari bebas dari cinta pujian, senang dipuji dan mentakuti dan ketidaksenangan dicaci. Orang kan senangnya dipuji dan tidak senang dicela kan ya. Itu. Tidak. Waqad bayana anna sababahu al-kamalu al-wahmi. Bahwa sebabnya dia senang dipuji dan tidak senang dicaci itu karena kesempurnaan yang wahmi, yang enggak jelas, kesempurnaan yang angan-angan, yang enggak hakikat, dibohongin sama dunia. Fa idza arafta annahu la asalahu, kalau kamu mengetahui bahwa itu tidak ada asalnya, wala faidah, tidak ada faidahnya, illa fil adili, ya kecuali di waktu yang buru-buru sekarang di dunia, maksudnya ada adil lah, ada darul dunia darul akhirah. Wa amma fil akhirati ya fala faidata. Ya, maka kalau pun di dalam akhirat yang enggak ada faidahnya, apa jadi bupati? Atau jadi anggota DPR. Wa in kana al madhu bi amrin dinin, walaupun pujian itu dalam masalah perkara agama. Tuh. Aduh, dipuji. Oh, sampean bisa ngaji pasaran. Adalah dipuji setan. Kalau ada orang muji kita tuh udah ngapain itu setan. Tapi jangan keras-keras ngomongnya, nanti ada dalam hati kita setan bikin saya ujub aja, kita kabur. Riyalah.
Walaupun dalam masalah agama. Fadzalika hausun. Oh, sama rajin bener sih terawihnya. Waduh, setan itu. Awas itu. Walaupun itu masalah agama kan. Dipuji, rajin, pasarannya. Setiap malam buka HP. Fadzalika hausun, apa haus itu? Itu angin tofan kan? Aduh, angin topan apa tuh? Tofan bilail. Aduh, nggak tahu apa hausnya. Itu tamamu dzalika, sebab kesempurnaannya itu ya bi husnil khotimati, dengan baiknya khotimah lah. Wa ba'da ma jawazat wa ba'da ma jawazat hadal khatara khotimah, setelah dia melewati bahaya ini. Khotar itu bahaya apa? Bahaya hubul madah wa karwatidzam, dan hubul mal balja itu. Setelah melewati khotar bahaya ini, nanti kita mati bisa husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah ya Allah, amin amin. Wallahu a'lamu bissawab.